Kepada Kiai Muskaldi dari Pondok Pesantren Hidayatullah Dumai. Pulasan dari Dinas LHK Provinsi Riau kepada Kiai Dede. Dengan total jumlah dijemput menampingi Pak Gubernur Riau menyerahkan bantuan, yaitu Pak Sekda Kota Dumai, Kadis Pertanian dan Kadis LHK Provinsi Riau. Dilanjutkan nanti foto bersama. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Sambutan dari Gubernur Riau, Dr. Syamsuar MSI. Dengan hormat kami sambut, kami sanjung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Kota Dumai. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkombinda Kota Dumai yang hadir pada malam hari ini, baik Pak Kajari, Pak Dandim ataupun mewakili Pak Kapolres dan Lanal. Kemudian yang saya hormati mewakili Pak Kanwil Agama, Pak Safari. Bersama saya juga hadir dari staf saya Kepala Dinas Pertanian Tanah Pangan, juga Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup, dan juga Kepala Biro Kesra. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren yang hadir, dari 13 pondok, 12 yang hadir, khususnya tentunya Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Dumai, yaitu Pak Kiai Haji Wan Zainal. Tadi katanya bukan Wan, tapi dipanggil juga Wan, tak apa-apa juga lah. Beruntung juga tuh Pak Kiai Haji udah tuh Wan Zainal lagi. Alhamdulillah. Yang kami hormati tentunya para kepala dinas lingkungan Pemko Dumai, pimpinan organisasi Islam baik NU, Muhammadiyah, dan mungkin yang lain yang hadir, termasuk tadi GP Ansor dan yang lain, Muhammadiyah juga. Kemudian yang saya hormati tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, para jemputan undangan baik dari bank maupun juga dari pihak perusahaan negara dan perusahaan daerah, hadirin hadirat yang kami muliakan. Syukurlah alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat Allah SWT, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan peringatan Hari Santri Nasional yang bertepatan tanggal 22 Oktober yang lalu. Salawat dan salam disampaikan pada junjung alam yang besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Zainal yang telah mengundang kehadiran kami, dan sempena malam hari ini juga kami akan melanjutkan perjalanan ke Rohil. Tentunya kegiatan peringatan Hari Santri ini beberapa waktu lalu memang sudah dipersiapkan juga oleh pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren Riau, di mana beberapa hari yang lalu juga sudah silaturahim di rumah kediaman kami. Pak Kiai Zainal juga ikut bagian dalam rangka untuk mempersiapkan puncak peringatan Hari Santri Nasional yang ada di Provinsi Riau. Seyogianya tahun lalu itu memang tepat pada harinya, tanggal 22 Oktober dilaksanakan di Pelalawan waktu itu. Tapi tahun ini karena tuan rumahnya rengat, mereka minta tempo. Bukan saya minta tempo, tapi FKPP minta tempo. Di waktu itu temponya bulan November. Apakah tanggal 7 atau tanggal apa? Tapi saya sudah sampaikan juga, memang bulan November itu ada beberapa agenda. Pertama, agendanya adanya kegiatan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Kemudian juga ada agenda Pekan Olahraga Provinsi yang dipusatkan di Kuantan Sengingi, Taluk Kuantan. Ya, kemudian juga ada agenda ini berkaitan juga kegiatan sepeda pada tanggal 12 November. Yang ini juga direncanakan dihadiri oleh Bapak Kapolri.
selaku ketua ISI ya nasional. Ya, beliau ini ketua PBISI, ya, pengurus besar Ikatan Sepeda Indonesia adalah Bapak Sigit. Ya, karena itu event-event ini tentunya menyesuaikan nanti dengan waktunya. Sebab nanti kalau tidak itu ya juga bisa kami tak hadir juga. Jadi karena itu memang belum pas waktunya tanggal berapa, dan mudah-mudahan nanti Pak Kiai Mursyid selaku pimpinan juga nanti bisa menyampaikan kepada kami tentang kepastian waktunya agar nanti kami bisa hadir, karena pada itu kami sudah punya komitmen juga ingin hadir pada upacara puncak peringatan Hari Santri Nasional yang akan dipusatkan di Rengat ini. Tadi kita sudah mendengar perkembangan pondok pesantren di Riau. Saya sampaikan memang apresiasi ini kepada para pencinta pondok, para pemimpin pondok, para inisiator yang juga mendirikan pondok, di mana kemajuan pondok di Riau ini cukup pesat. Dari awal kami bertugas di Riau ini tahun 2019, jumlahnya hanya 276, sekarang sudah meningkat 412. Itu belum termasuk tadi yang belum dapat izin. Yang belum dapat izin itu masih banyak tuh sebenarnya, yang sekarang nanti masih berproses. Jadi sekarang ini minat dari masyarakat Riau, terutama anak-anak dan orang tua, sangat berminat nih kepada pondok-pondok. Saya tadi pas saya ketua FKPP nyampaikan memperkenal salah satu, ketengok pimpinan pondok sini memang kiai anak muda semua, sangat luar biasa. Jadi semuanya ulama-ulama muda lah ya dari Kota Dumai ini. Kalau dulu kan kiai ini konotasinya pasti tua nih, tapi kalau sekarang ada anak muda, sangat luar biasa. Jadi karena itulah tentunya kami mengharapkan kepada semua pimpinan pondok, karena saat ini kita memang sudah dihadapkan dengan tantangan bagaimana kita semua bisa meningkatkan kualitas. Banyaknya sekarang minat anak-anak masuk ke pondok, termasuk orang tuanya, ini juga harus diiringi juga dengan kemampuan kualitas dari masing-masing pondok. Sebab tak bisa kita hindari, masa depan anak-anak saat ini, para santri ini akan dihadapkan juga dalam masa depan yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Kalau mereka tidak siap dengan persaingan itu, ya kita khawatir juga apa yang disampaikan oleh pimpinan FKPP tadi tidak tercapai, baik dari segi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan sebagainya, karena memang ilmu ini berkembang. Suasana sekarang misalnya era digitalisasi, ya anak santri harus tahu digitalisasi, tak mungkin nanti digitalisasi harus belajar lagi di luar. Jadi artinya mesti ada perkembangan, harus ada inovasi dilakukan oleh pimpinan pondok. Tidak hanya nanti kepada mungkin belajar kitab kuning, belajar Al-Quran, belajar hadis. Sayang kalau hanya sampai di situ saja. Oleh karena itu juga Bapak Wakil Presiden kita pernah menggagas juga santripreneur. Itu tujuannya juga dalam rangka pemberdayaan pondok dan sekaligus pemberdayaan santri. Sehingga diharapkan santri tidak hanya menjadi ulama, tapi juga santri nanti diharapkan bisa jadi pengusaha. Kan begitu. Jadi inisiatif disampaikan oleh beliau itu tujuannya bagaimana kita ini sebagai pemimpin pondok pesantren harus ada inovasi, harus ada usaha, ada ikhtiar agar nanti pondok yang diharapkan oleh masyarakat Riau ini betul-betul dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua maupun santrinya. Ini memang merupakan tantangan dan juga sekaligus peluang sebenarnya. Apalagi negeri kita ini banyak potensinya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wapres pada waktu peluncuran ataupun kegiatan launching pada waktu itu yang saya hadir, walaupun waktu itu secara virtual, gagasan beliau itu misalnya Riau ini banyak perusahaan-perusahaan, perusahaan perkebunan sawit, perusahaan HTI, perusahaan industri, apalagi Kota Dumai. Saya Pak Seko baru berkunjung ke kawasan industri Sidoarjo. Saya mimpi kapan lah Dumai macam itu. Tertata rapi Pak. Tertata rapi 510 hektar di Sidoarjo. Coba bayangkan berapa duitnya tuh. Tanahnya tuh. Harga tentu tinggi. Sidoarjo, dekat Surabaya kan Sidoarjo.
Hanya berapa menit aja sampai dari Surabaya. Saya waktu itu kan pada waktu peresmian Bank Riau Kepri Syariah, itu kan ada yang punya kawasan industri itu hadir bersama Pak Wapres. Pak Wapres memperkenalkan pada saya, Pak Gub, ini Pak Johan namanya, Pak Johan Santosa ini. Pak Johan Santosa ini punya kawasan industri di Sidoarjo. Kawasan industri halal. Kan dari Riau belum punya nih. Ya, Kepulauan Riau sudah punya. Saya sudah lihat juga. Tapi kalau saya bandingkan dengan kawasan industri di Kepulauan Riau belum ada apa-apanya. Sehingga pada waktu saya sana itu saya dapat laporan juga dari Kasdim yang ada di situ. Dia bilang ini juga dari Kepri mau datang katanya. Nah, jadi berarti belajar juga katanya. Karena memang luar biasa gitu. Tertata rapi, ya semua tempat itu semuanya aspal dan hot mix. Dan memang rapi gitu. Ini kawasan ini kawasan ini, kawasan ini kawasan halal, jelas. Dan kawasan industri halal itu lebih diutamakan bagaimana membantu UMKM. Jadi inilah yang dari pondok, dari usaha-usaha kecil, usaha mikro. Makanya itu kita ingin adopsi nanti, ya. Mudah-mudahan juga Dumai bisa buat seperti itu. Nanti akan kita undang lah supaya ini sementara baik sebenarnya. Dan itu pada waktu adanya awalnya itu didukung oleh Bank Indonesia, didukung oleh Bank Syariah, didukung oleh Basnas, jelas di situ. Ya, kontribusinya termasuk dari pemerintah daerah. Jadi menurut saya tidak sulit sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya ini adalah bagian kolaborasi kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga ekonomi termasuk juga lembaga-lembaga syariah. Nah, saya sebenarnya ingin juga ini kita terapkan di sini, apalagi di sini potensinya besar. Ya, di Dumai ini. Ya baik ada kawasan industri sudah ada, perusahaan banyak, tinggal mau menggerakkan saja. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dimulailah dari Dumai yang disponsori juga oleh Pak Wali Kota bersama nanti bapak-bapak di sini dan sekaligus juga tentunya didukung oleh forum ya komunikasi pondok pesantren ini. Sebab kalau kita tidak mulai, kapan lagi? Dan ini kebetulan pemerintah sangat punya perhatian sama hal itu. Tadi sampaikan Pak Kiai ya, kita kan ingin menjadi pemain ekonomi, khususnya berkaitan ekonomi keuangan syariah. Nah, ke depan ini kita menjadi pemain dunia gitu. Sekarang kita sudah nomor ranking 2 dunia ini. Tapi kita masih di bawah Malaysia. Masa ada Malaysia kecil sekali kalah? Negara kita ini besar. Dan sumber daya alamnya juga macam-macam. Ya, jadi karena itulah tentunya kesempatan ini mari kita manfaatkan. Tapi kita manfaatkannya apabila kita kompak, apabila kita bersatu, atau apabila kita mau berkolaborasi. Nggak bisa sendiri-sendiri. Sebab bagaimanapun kita punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kita saling menutupi, saling mengisi, ya mudah-mudahan segala kekurangan itu tentunya akan menjadi baik dan sekaligus bisa sempurna. Dan ini juga bisa merupakan lokomotif ekonomi yang bisa menggerakkan ekonomi Riau dan ekonomi secara nasional. Kemudian juga melalui kesempatan ini kami mengharapkan juga kepada pimpinan-pimpinan pondok di samping juga mata-mata pelajaran yang telah diberikan kepada anak didik kita, santri para santri, juga perlu diberikan wawasan kebangsaan. Saya tadi juga ada kegiatan pramuka, bagus itu sebenarnya. Pramuka itu bisa mendidik anak-anak, di samping dia disiplin. Saya tahu juga pondok pesantren sudah melatih disiplin, tapi pramuka ini juga ada disiplin juga termasuk juga pendidikan wawasan kebangsaan. Ini perlu bagaimana kita semua perlu memelihara suasana persatuan kesatuan bangsa kita ini, karena itulah sama yang jadi slogan di sini nih. Artinya kita tentunya tetap bagaimana ini kan momen 22 Oktobernya juga momennya juga 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Jadi ini semuanya terkait nih. Insya Allah juga ini GP Ansor juga ingin mengadakan apel kebangsaan. Dan saya sudah setujui lapangan kantor gubernur itu akan dimanfaatkan untuk apel kebangsaan itu. Tadi baru saya dapat informasi ya dari Pak Ustadz Fahri, kemungkinan Pak Menteri Agama juga hadir
Malamnya kita lanjutkan nanti dengan Riau berselawat. Nah, suasana inilah barangkali juga masih dibutuhkan oleh bangsa kita ini. Apalagi kita mau pemilu, ya kan? Tahun 2023 ini kan sebentar lagi nih. Sekarang udah masuk tahun politik. Jadi kalau kita nanti tidak mempererat rasa kebangsaan kita semudah sekali jadi diubah. Saya kemarin pada waktu ke Malaysia bersama Pak Danrem, bersama Wakapolda, bersama Kepala BNN, miris saya lihat Malaysia itu. Sampai kami ngomong lah dengan bapak-bapak yang berempat itu, kayaknya Malaysia ini rapuh ya. Dengan dengan persatuan kesatuannya. Dia bilang Indonesia tak seperti Malaysia, Pak. Dia berasa berubah kepemimpinannya, itu berubah semua gitu. Kalau kita kan enggak. Berubah pemimpin kita di sana, saya bilang ini kami ini satu garis. Kami ini sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalnya di atas sana partai apa yang pemenang, ini semuanya nanti sampai ke bawah ini sama. Sebab itu adalah bagian sistem pemerintahan negara. Kalau sana enggak, Pak. Kenapa ini Roro Dumai Malaysia tak jalan? Ini karena itu. Saya kan dikasih tahu orang Melaka, tolonglah Pak Gub sampaikan dengan pemerintah kerajaan. Pemerintah kerajaan tahu enggak Bapak? Pemerintah pusat maksudnya. Kenapa saya bilang pemerintah kerajaan nih belum nih mengakomodir ini gitu. Itulah maka saya sampaikan waktu itu. Beda dengan kami ini. Kami ini tak ada begitu. Tak ada misalnya nanti misal saya nih gubernur. Oh saya enggak lah, ini perintah presiden enggak bisa Pak. Apalagi gubernur itu wakil pemerintah pusat. Jadi wali kota juga nggak bisa gitu, karena itu programnya RPJMN itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu kami ada RPJMD namanya. Ya, saya RPJMD provinsi, kota ada RPJMD kota. Itu nggak boleh berbenturan. Satu garis Pak, perencanaan pembangunan itu. Nggak boleh nanti pusat lain, provinsi lain, kota lain, nggak boleh. Satu garis. Malaysia tidak seperti itu Pak. Maka kita banggalah sebagai bangsa Indonesia ini. Kalau kita tak pernah ke luar negeri, kita nggak tahu kita bilang kita hebat aja. Tapi kalau kita udah pernah ke luar negeri, baru kita tahu bangsa kita ini hebat, bangsa kita ini besar, dan rasa persatuan kesatuan ini perlu kita jaga. Sebab itulah merupakan kekuatan bangsa yang merupakan hasil kerja keras dari para kiai, para pejuang-pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Saya juga baru pulang dari Mesir kemarin, kira-kira bulan September, sekaligus umroh. Di Mesir itu ketat sekali, ya. Kita datang tuh mulai ketat, sampai pulang mau keluar pun ketat. Saya pada itu ketemu duta besar juga. Saya bilang Pak Dubes, kenapa ya Mesir ini ketat kali gitu? Kita turis kok dikawal dengan polisi? Saya belum pernah jadi turis dikawal polisi dalam bus. Dikawal Pak, dalam bus ada polisi. Ya. Saya bilang ini kalau begini tak bebas kita. Tapi setelah itu apa saya tahu? Rupanya di sekeliling Mesir itu sudah mengancam Mesir semua negara-negaranya, termasuk negara Israel. Karena dekat dengan Gaza. Dan negara-negara lain lagi itu pada umumnya ada 6 negara kalau salah itu semuanya mengintai Mesir itu. Lengah sedikit. Tahap apa yang terjadi? Makanya ketat. Sampai anak saya mau pulang tuh aja, anak saya itu lama sekali lepas paspor. Kami dah lepas semua paspor anak saya belum juga dicop-copnya. Akhir saya tanya, kenapa anak saya tak lepas? Anak saya itu kebetulan namanya Muhammad Zikri Bintani. Rupanya ada orang TO yang dicarinya namanya Muhammad Zikri. Jadi kena ada Bintani beda tuh begini. Jadi lepasnya. Jadi sampai gitu. Sampai saya bilang tahu bos, kenapa ketat kali begitu? Itu tadi, karena negaranya ini seperti negaranya terancam dengan keamanan. Kita ini kan tak ada gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini semuanya selalu yang menjadi ancaman itulah dari dalam sendiri gitu. Nah, jadi kalau ini kita tidak jaga, ya siapa lagi menjaga negeri ini kalau kita semua. Saya bilang di Malaysia itu, ya sedikit saya cerita sedikit. Dia bilang curhat daripada saya Menteri Dalam Negeri itu. Sampai Pak Danrem selesai itu, dia bilang sama saya, kok menteri ngomong itu tadi Pak Gub? Artinya tak patut dia ngomongin, tapi dia ngomongin. Apa dia bilang? Kami ini Malaysia, orang Melayu ini sudah 50-50 dengan yang lain. Nah, tahulah kita kan,
Apa dia maksud begitu tuh orang Melayu tuh? Orang Melayu sana itu kan katakan Melayu identik dengan Islam. Nah, bayangkan seperti mengancam negara dia. Negara kita kan tak ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga selesai itu Pak Danrem ke satu mobil sama saya. Pak Gub, itu kok ngomong gitu tadi ya Pak Menteri Dalam Negerinya. Terus saya bilang mungkin karena satu daerah ini dia berasal dari air tiris Kampar, makanya dia lepas ngomong begitu. Tapi dalam hati saya, dia tak tahu nih kawan saya ini tentara, kawan saya ini polisi gitu. Ya tapi itulah pikir saya, tak tahan dia mendengar kondisi dia. Ini kan mereka kan sudah bubar parlemen nih Pak, sudah diumumkan oleh menterinya bubar parlemen. Menunggu apa? Menunggu pilihan raya. Kalau kita pemilihan umum, paling lambat Perdana Menteri bilang 2 bulan sudah ada pemilihan umum. Jadi berarti November ini sudah pemilihan umum selama-lambatnya. Tapi pemilihan umum sana tak sama kita gitu. Ya, kalau saya dulu pernah satu kali waktu saya masih Bupati Siak. Dengar itu kampanyenya Pak, tak sanggup kita dengar. Kasar sekali. Kalau sama kita udah berantem tuh. Tak patut bahasanya gitu. Nah, jadi inilah sayangilah negeri kita ini, namanya Indonesia ini, yang jauh sama sekali dengan negara-negara lain. Ya karena itulah tentunya mari kita jaga negeri ini agar tentunya senantiasa bagaimana kita merasa memiliki rasa kebangsaan, memiliki rasa persatuan dan kesatuan bangsa kita yang utuh, dan sekaligus kita bersama-sama maju untuk kemajuan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Saya juga kemarin bangga bahwa saya sempat juga silaturahim dengan anak-anak mahasiswa kita yang ada di Mesir. Kenapa saya ke Mesir? Karena anak Indonesia Riau ini paling banyak kuliah di luar negeri adalah Mesir. Ada 631 orang, termasuk anak dari Dumai ini, yang kuliah di Mesir. Saya ingin sampaikan sedikit di sini, karena ada pesan juga dari Pak Dubes. Bagi anak-anak yang kepingin ke Mesir, ya tentunya sudah tingkatkanlah apa yang perlu, yang perlu diikuti, yang nanti ikut tes misalnya dan sebagainya, yang itu harus dari sekarang lah ditingkatkan kualitasnya. Sebab anak-anak kita di sana, pada waktu saya silaturahmi sama Pak Rektor dan Wakil Rektor, termasuk juga dari ketua besar yang ada di sana, anak kita ini dipuji oleh Pak Rektor Universitas Al-Azhar. Puji yang pertama, anak Riau ini pintar-pintar. Puji yang kedua, anak Riau ini baik-baik. Tidak ada melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Nah, kalau ada mau ke Mesir, jaga ini. Tolong jaga ini. Malu saya selaku pemimpin nanti kalau ada, pas anak angkatan ini jelek kriterianya. Yang selanjutnya, saya juga ingin sampaikan, ini juga kepada warga Dumai, jangan ada anak-anak yang belum masanya sekolah di sana, belum patut. Misalnya, belum selesai madrasah aliyah di pondok pesantren atau madrasah aliyah di sekolah madrasah aliyah, sudah sekolah sana, tamat SMP misalnya, tamat SD. Walaupun Al-Azhar itu juga menerima yang seperti itu, karena gratis. Tetapi apa yang kami lihat, dan itu disampaikan juga oleh Pak Dubes, rasanya belum patut. Karena memang apabila ada anak, pasti ada orang tuanya. Banyak problem yang terjadi di Mesir terhadap anak itu. Sehingga Pak Dubes pesan kepada saya, Pak Gub, tolonglah sampaikan pada rakyat Riau, cukuplah anak itu tamat dan pondok pesantren, tamat madrasah aliyah, baru mau sekolah ke sana. Ya. Jangan misalnya dari kecil-kecil sekolah sana. Saya jumpa Syekh Rasid kemarin. Tahu Syekh Rasid kan? Yang populer kemarin namanya Syekh Rasid digelar itu. Jumpa sana. Tapi ada ibu di situ. Banyak tete bengek lah. Belum lagi itu masalah sakit, kata Pak Dubes itu. Jadi agak merepotkan. Karena ini bukan Riau saja, Indonesia Pak Ibu sekalian. Kalau ada banyak anak kecil sana kan susah urusnya. Belum lagi kelakuan juga macam-macam. Namanya anak kecil. Nah, ini harapan saya mudah-mudahan tidak ada dari Dumai. Karena juga banyak juga yang penyalur-penyalur ini. Kalau mau sekolah, Anda mau sekolah Azhar, besok langsung Azhar, udah sekolah aja dari SMP masuk situ. Nah, ini isu-isu ini banyak disebarkan di daerah-daerah dan Indonesia ini. Jadi dikatakan permudah nanti kalau kalian udah ke sekolah di Mesir dari SMP, itu masuk SMA, masuk aliyah,
nanti mudah sekolah ke Al-Azhar. Isu itu selalu disampaikan. Isu ini harapan kami benar juga, tapi juga banyak juga yang kurang benar. Karena banyak susahnya juga, terutama bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan yang ada di sana. Ini perlu saya sampaikan karena ada bagian amanah dari duta besar kita yang bertugas di Mesir yang perlu disampaikan pada rakyat Riau ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan pada bapak-bapak pimpinan pondok dan para santri dan bapak ibu sekalian, marilah kita bersama ya, terutama membangun daerah ini, baik membangun keagamaan, membangun juga sumber daya manusia, dan sekaligus juga membangun ekonomi. Karena pada saat ini paling penting ekonomi kita masih dihadapkan dengan cobaan, dan saat ini juga tentunya kita masih perlu kerja keras nih, terutama dalam rangka menjaga permasalahan inflasi, adanya kenaikan harga barang di sana sini sebagai akibat daripada krisis energi, termasuk krisis BBM, termasuk juga krisis pangan dan sebagainya. Karena itu apabila nanti ada Bapak Ibu sekalian, nanti tadi ada bantuan pangan, kami harapkan juga manfaatkan sebaiknya, karena saat ini juga negara butuh bantuan dan kerjasama kita semua. Dan kami juga memberikan bantuan pohon, karena kita juga ada program Riau Hijau, Pak. Kita ingin juga, tadi disampaikan Pak Kiai bagaimana nanti menanam pohon yang hijau di lingkungan pondok pesantren, tolonglah ditanam dan tolong juga dirawat. Jangan nanti 1.300 tinggal 2 batang. Saya sengaja ngasih banyak ini supaya untuk 13 pondok ini gitu. Ya, sehingga nanti maksud kami tolong dimanfaatkan maksimal. Kali ini dimanfaatkan maksimal, minimal bisa jadi peneduh. Yang selanjutnya juga bisa jadi sumber pendapatan, bisa juga menyumbang makanan daripada para santri. Nah, harapan saya seperti itu, mudah-mudahan ini menjadi berkah, karena kami juga ada program peremajaan, ya, peremajaan dalam rangka program Riau Hijau ini, karena bagaimanapun ke depan ini semua negara dunia ini memperhatikan ekonomi hijau, ekonomi yang memperhatikan berwawasan lingkungan. Industri, kawasan industri di sini takkan laku kalau memang tidak peduli terhadap lingkungan. Ya, karena itulah tentunya kita harus mengarah ke sana. Mudah-mudahan dengan apa upaya dan ikhtiar kita ini, ya ekonomi hijau ini betul-betul menjadi lokomotif juga kemajuan ekonomi Riau. Apalagi Riau ini juga banyak gambutnya, termasuk juga tentunya banyak selalu persoalan-persoalan dihadapi dengan masalah lingkungan. Karena itulah tentunya adanya upaya ini mudah-mudahan dapat mengurangi ya adanya kerusakan lingkungan, dan sekaligus juga kita cinta dengan ekonomi hijau, dan kita juga cinta dengan anak cucu kita yang akan meneruskan ya perjuangan dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kami kira itu saja yang dapat sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Santri, semoga kita semua sehat selalu, dan mudah-mudahan ya tentunya pertemuan ini membawa keberkahan si Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Khusus yang berkaitan dari perda pondok pesantren, biarlah ahlinya nanti Pak Ustaz Fahri cerita, karena beliau juga termasuk dari tim ahli yang diminta oleh DPRD untuk mendampingi dalam rangka untuk penyelesaian perda pondok pesantren. Kalau masalah saya sudah disahkan ya, sudah disahkan Pak, tapi nanti penjelasan apa di dalamnya biar Ustaz Fahri ceritakan. Ya, saya rasa itu saja dulu yang dapat sampaikan. Saya juga mohon izin selesai ini melanjutkan perjalanan ke Bagas Api, karena jauh juga Bagas Api. Nanti kalau ada serasihan, ada yang perlu tanyakan mengenai Pemda, saya tinggalkan staf saya ini. Ada Kepala Biro Kesra ini juga membidang agama. Mudah-mudahan bisa terjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Kiai. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu 1 2. Oke. Siap, sudah Bapak. Sip. Dikarenakan Pak Gubernur ada agenda lain, mungkin beliau tidak bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah berkenan menyampaikan sambutan pada acara seriusan malam hari ini. Ya, ini Ustaz ya.